Tapi pertanyaannya masih kayak seputar yang, "Mana nih, masa udah ada calonnya doang, kapan nyebar undangannya?" Kan kayak gimana ya? Sabar dong, gitu kan. Tapi bedanya mungkin kalau sama Nona jawabnya kayak untuk memberhentikan sebuah pertanyaan. Lah kalau aku tak mantep-mantepin jawabnya. Oh, Oke. Heeh. oh Jadi kayak, bagus. "Aku udah kerja ini nih, udah sampai sini, udah gini gini." Gitu. Biar kesannya nggak kalah sama yang lainnya aja sih. Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi di Tentang Ibu, bareng aku Ade Afdita. Karena kita sudah mau memasuki lebaran sedikit lagi, yang harus dipersiapkan bukan hanya THR untuk bagi-bagi, tapi juga mental. Karena bakalan dapat pertanyaan yang wow, sama keluarga-keluarga nantinya. Pertanyaan-pertanyaan yang di luar ekspektasi, jadi kita harus mengumpulkan mental. Biasanya pertanyaan kayak, "Kerja di mana? Jadi apa?" Gitu. Terus, "Mana calonnya? Udah punya pacar belum?" Gitu ya kan. Itu tuh basic banget yang bikin jengkel dari tahun ke tahun. Nih kita mau ngobrolin, pengalaman kalian aja deh. Pengalaman-pengalaman kalian untuk saat mendapatkan pertanyaan itu dan menjawabnya gimana? Karena di sini cewek sendirinya adalah Nona, jadi kita ngobrol dulu sama Nona. Halo. Halo, Non, gimana mentalnya buat menyambut lebaran? Gimana ya, sebenarnya, siap nggak siap ya? Aduh, siap nggak siap gitu. Jadi kayak, pertanyaan yang paling banyak ditanyain itu dari 2 tahun ke belakang, "Udah kerja di mana sekarang? Jadi apa?" Gitu kan. Karena kan udah, lulus itu gue lulus di 2021 gitu kan. Jadi kayak ditanya, "Kerja apa sekarang? Terus kerja di mana?" Gitu kan, "Bagian apa? Gimana kerjanya?" Bla bla segala macam. Sama karena lebaran tahun kemarin itu udah, bawa pasangan, aduh pasangan gitu. Jadi udah aman, aman sedikit, tapi Aman pastinya sedikit, tetap ada pertanyaan. tapi pertanyaannya masih kayak seputar yang, "Mana nih, masa udah ada calonnya doang, kapan nyebar undangannya?" Kan kayak gimana ya? Sabar dong, gitu kan. Sabar, jangan diburu-buruin dong, kan kita juga mempersiapkan ya, gitu. Jadi kayak, karena dari tahun kemarin mulainya itu udah bawa, jadi kayaknya tahun ini akan ditanyakan pertanyaan yang sama ya, kayak Ya, nyebar undangannya kapan ya, gitu. Kita juga sendiri pusing nih, kapan nih, gitu. memang manusia tidak akan pernah ada puasnya, udah nanya sekali, nanya Betul. lagi. Entar kalau giliran udah jadi, gitu kan amin, kapan nih? Kok Hmm, belum punya anak, gitu kan, iya, belum punya momongan, gitu. Aduh gimana ya terus saja. jawabnya? Terus saja ada pertanyaan-pertanyaan itu gitu ya. Ya. Nah, itu tuh biasanya kalau misalnya pertanyaan kayak gitu, eee, ya kita kan kumpul keluarga pasti sama keluarga dan orang-orang yang itu-itu aja kan. Nah, biasanya pertanyaan itu didapat dari orang yang itu-itu aja juga atau enggak? Eh dari orang yang itu aja, sama kayak misalkan saudara yang A nggak datang nih di tahun kemarin, terus nanti datang. Nah itu biasanya dia nanya ini gitu karena pengen tahu nih update kita udah nggak ketemu misalkan skip lebaran 1 tahun gitu. Mmm, Nanti nanya gimana Nona kerja di mana sekarang ini udah mhm, punya calon belum apa. Oh mhm. banyak nih pokoknya antrian pertanyaan itu banyak banget. Ah, oke. Nah, eee, kalau kayak gitu biasanya lu tuh menanggapinya tuh gimana? Aduh, menanggapinya cuman dengan, "Oh iya, ditunggu aja, doain ya," gitu. Kayak lebih mau menutup pembicaraan gitu, kayak udah stop sampai di situ aja gitu. Kalau gue sih nggak gitu sih, Nah. Itu tuh, bye-bye nastar belum ditutup." Jadi nggak Ini jadi ngomong mengalihkan ya, ya, jadi dia nggak mengalihkan. ya mengalihkan, jadi entar dia nggak jadi ngomong gitu. Nggak jadi nanya itu gitu ya. Atau gue ngapain ya, "Bentar, mau ngambil minum dulu," gitu. Entar gue nggak balik lagi keluar. Betul, atau enggak kalau gue kayak
misalkan jawabnya oh iya didoain aja gitu, atau enggak kalau misalkan gue malas jawab kayak main sama yang ponakan-ponakan atau apa anak kecil, sini mau makan apa gitu. Bocil-bocil itu adalah penyelamat kita saat lebaran. Betul, Walaupun betul. cuma sejam, sisanya nangis. Ya. Nggak apa-apa, yang penting bisa mendistract gitu ya, seenggaknya nggak banyak masuk pertanyaan yang aneh-aneh gitu. Iya benar. Iya sih benar. Gue baru ngeh. Iya memang bocil-bocil itu adalah penyelamat kita kalau pas Betul. lebaran. Nah kalau lu gimana Bal? Kalau menanggapi pertanyaan-pertanyaan gitu. Gimana ya? Gue jarang ditanyain soalnya. Oh jangan tanya. Iya. Terus lebih obrolinnya apa dong berarti? Apa ya? Gak ada. Nggak pernah ngobrol sama keluarga gue kayak. Lu kumpul keluarga. Kumpul keluarga doang ya. Datang ke rumah kakek kan, ke rumah kakek nenek, datang masuk, salim, ngambil makan, udah. Nggak jarang ditanyain gitu, misalnya gue kerja di mana dan gitu enggak sih. Oh enak ya, nggak recet ya. Mm-mm. Oh kalau gue tuh kenapa yang nanyanya itu bukan tante-tante, tapi gue malah ditanyain sama om-om gitu. Sama om-om gue maksudnya, bukan sama om-om. Sama om gue gitu. Kayak kan gue kalau misalnya kumpul lebaran gitu kan, dipanggil tuh sini gitu kan, sini duduk gitu, terus diajak ngobrol kan, mana calonnya belum dibawa-bawa juga gitu. Ya daripada nanyain mana calonnya, mending cariin dah, gue gituin. Kadang kalau misalnya kayak gitu dia udah kayak kata dia gitu, udah doang udah. Selesai. Ya udah selesai doang gitu. Nah itu biasanya ya iya sih sama kayak kerjaan nanya. Nah gue tuh punya cerita lucu jadi gini. Jadi gue itu kan dulu pernah kerja di politik ya kan. Dan keluarga gue tuh tahu gue kerja di politik, gue nempel pejabat apa segala macam tahu gitu. Jadi mereka tuh mikirnya gue tuh kayak lebaran berikutnya tuh gue masih kerja di bidang itu, padahal udah enggak kan. Nah jadi pas lebaran itu ditanyain, jadi ngegosipin politik, gue nggak tahu semua rahasia negara, dia ditanyain. Jadi gue bilang ini pertanyaan lebih berat sih dibanding ditanya mana calonnya. Ditanya mana itu lebih berat. Karena rahasia negara anjir. Iya ditanya ini gituan gitu, tapi terselamatkan. Cuman kan kalau gue salah ngomong juga ntar kan jadinya kita nggak tahu kan bapak online dan ibu-ibu online bakal Betul. Tahunya tahu dari adik nih gitu kan, bahaya tuh. Ya, terponakan saya adalah salah satu staf ini gitu kan. Waduh, pernah gue langsung. Kalau Eno setiap hari raya maupun lebaran ataupun hari rayanya Eno sering nggak dapat pertanyaan-pertanyaan? Biasanya ditanyanya kayak kan aku kan meluluskan diri tahun 2021 nih. Meluluskan diri. Jadi kan aku udah kerja nih, paling ditanya kayak sekarang kerja apa gitu. Tapi bedanya mungkin kalau sama Nona jawabnya kayak untuk memberhentikan sebuah pertanyaan. Lah kalau aku tak mantep-mantepin jawabnya. Jadi kayak aku udah kerja ini nih, udah sampai sini, udah gini. Biar kesannya nggak kalah sama yang lainnya aja sih. Nggak mau kalah. Keluarga adalah persaingan. Gengsinya gede banget anjir. Masa udah nggak kuliah masih kalah kan nggak bisa gitu. Iya. Benar. Harus ada yang dibanggakan. Betul, harus ada nilai plusnya. Kalau banyak minusnya kan nggak enak juga gitu. Nah dulu tuh yang dan resenya itu juga para sepupu gua yang udah pada punya pacar. Itu dia. Kalau gue itu kan Betawi kan. Jadi kalau Betawi itu tuh kan memang sistemnya open aja sih sebenarnya. Kalau kita sama Betawi juga. Sama Betawi. Dan sebenarnya pada datang aja gitu kan. Terus jadi banyak sepupu gue yang pada bawa pasangannya saat lebaran. Kayak dikenalin gitu kan. Terus dia kayak yang gue itu dipanggilnya kan Kiki kan kalau di keluarga kayak Ki ini kenalin katanya ini namanya gitu. Iya gitu. Ntar nih udah nih ceweknya meleng dikit dia nyamperin gue ngomong
lu kapan, mana, kok nggak dibawa gitu, kan rese kan, jadi yang lebih rese dia gitu. Terus gue bilang kayak, nggak ada com, kalau ada cariin dulu apa, gue gituin gitu. Ah bohong banget, gue lihat di Instagram gitu. Gitu. Jadi lebih dicek sebenarnya sama sepupu sih. Kalau kayak tante-tante enggak sih, biasa aja. Om dan sepupu-sepupu gitu. Dan gue Gue selalu juga kayak nyokap, sepupu sih. iya. Dan gue selalu nge-brief nyokap gue. Kalau saya mau Oke. nge-brief keluarga, mah jangan nanyain ini sama si ini gitu. Karena kadang orang tua kan suka basa-basi tapi jengkel kan. Nah makanya gue tuh, Nah, iya kadang tuh gue suka nge-brief nyokap gue dulu, jangan tanyain ini. Karena gue tuh lumayan deket sama sepupu-sepupu gue. Jadi kayak kerjaannya dia, apa cita-citaannya dia gue tahu gitu kan. Jadi gue bilang mah jangan ditanya-tanya, udah tanyain kabar aja sehat apa enggak gitu. Gue lebih ke situ. Jadi gue nge-brief, jadi biar nyokap gue nggak keluar jalur nih pas lebaran. nggak loh. Iya, nggak lurus gitu. Kalau Tapi gue baru tahu loh, kalau maksudnya di Betawi ya katanya, Betawi ya. Maksudnya Lebaran ngajak pacar, gimana itu sih? nggak mesti. Itu gimana sih? Cuman emang Nggak mesti, ya. tapi ya kayak misalkan ada pasangannya atau di hari kedua atau ketiga, nah itu biasanya baru tuh kayak yang dari pacar atau dari Ya, siapa, akal-akalan dari aja, siapa, Bang. gitu. Akal-akalan aja kayak buat memperkenalkan ke saudara-saudara gitu. Kalau tahun depan ini nggak bawa lagi ditanyain putus sama yang kemarin. gitu sih. Iya, gue baru tahu sih kayak ini. Sepupu itu malah udah banyak yang nikah, makanya kayak gue dipikirnya pertanyaannya tuh kayak kapan nih nyebar undangan, si A aja udah nih, si B aja nih besok nih bulan ini udah mau nikah, Nona kapan nyebar undangan? Iya sabar ya, mohon maaf nih. Sepupu gue nggak gitu, sepupu gue malah nanya vendor gitu sama gue. Kan kalau nanya WO yang bagus mah apa gitu. Nah, lu duitin aja tuh kayak gitu-gitu tuh. Iya. Oh, bisa juga tuh, Dek. Ya, ngapain tahu gitu. Enggak, ini tuh sebenarnya kalau di Betawi itu bukan diharuskan sih, Mbak. Sebenarnya memang karena open aja, jadi momennya sih. Nah, gue pernah Lebaran tahun lalu, gue itu nggak keliling ke rumah yang dituain, tapi kita nyewa villa di puncak. Jadi kita Lebaran ketemunya halal bihalalnya di puncak. Terus itu juga sepupu gue punya temennya dibawa. Terus tetangga gue tiba-tiba nyusul aja gitu. Maksudnya emang keluarga gue se-open gitu. Ada tetangga ngikut ya. Iya, tetangga ngikut beneran. Untung villanya gede banget kan. Jadi masuk aja. Kayak pas gue keluar gue bingung lah, kok ada nambah member, gue bilang siapa nih gitu. Iya, siapa nih gitu. Pertanyaan yang kayak gitu ya dapatnya dari sepupu sama om sih. Tapi gue suka caranya ya, No. Memang harus ditantangin, No. Iya, emang harus ditantangin. Biar yang nanya juga kayak ya udah deh gitu, dia udah ini selesai gitu ya. Untuk membicaranya adalah ditantangin gitu. Nah, kalau gue di keluarga bokap melakukan hal yang kayak Eno, kalau gue di keluarga bokap gue pasti kayak Eno, gue nggak mau kalah. Nah, tapi ujung-ujungnya apa kalau di keluarga bokap? Tiba-tiba ntar nelfon gue, bagi kerjaan dong, ya. Waduh kalau gitu tuh. Jadinya arahnya ke sana ya. Tuh, jadi gue kayak ya adalah gue diem aja gitu. Kalau di keluarga bokap, ntar kalau ada deh, kalau ada nggak ada. Kalau ada. Tapi kalau lu tuh berarti Lebaran lu tuh aman ya, Bang? Lebaran gua aman sih, so far sih aman. Kalau ditanya-tanyain tuh paling kapan ya, waktu kuliah akhir tuh. Itu gue ditanyain, udah lulus belum? Sudah dong. Udah dong, masa nggak lulus? Terus itu apa namanya, dipalakin bocil-bocil gak, Bang? Dipalakin bocil kayaknya baru akan tahun ini. Tahun kemarin aku nggak pernah dipalakin dan lebih ke nggak mau sih aku sih.
Nah ini juga di keluarga gue ya, kakek-kakek gue ini selalu jadi si kakek ini punya anak berapa gitu kan. Jadi ada kayak masing-masing keluarga gitu. Nah itu tuh di bagi-bagi amplopnya itu tuh udah dinamain. Jadi misalnya ada duit 100.000 nih satu amplop. Nah ntar ditulis tuh dari om ini segini, dari kakek ini segini, terus udah dimasukin, terus amplopnya udah dinamain. Ntar tinggal dipanggilin tuh semua cucu-cucunya. Ade ini udah dibagi-bagiin. Tapi gue udah berapa tahun ini nama gue tuh di amplop udah nggak ada. Sama dong. Saya sudah nggak ada dari kapan tahun tuh. Dari Udah berapa 2020 kayaknya nggak ada tuh namaku. Iya bener udah nggak ada. Udah dicoret deh, nggak dianggap anak-anak. Udah nggak dianggap cucu. Udah nggak Padahal dianggap. kita lebih membutuhkan ya. Iya, padahal secara usia kan Jadi kita lebih kayak, membutuhkan. iya betul. Kalau yang anak-anak kan kecil kayak masih ya mungkin jajan, beli mainan. Itu dipegang Tapi kalian dipegang bener maknya korban lagi. ibu-ibu nggak sih? Udah Gimana? duitnya mama pegang dulu gitu. Oh iya dong, pasti. Dulu tuh sering banget kayak gitu tuh. Gue sampai nggak tahu ya duit gue tuh ada berapa sama mama gue. Pas gue minta, enggak lah tadi kan kamu jajan ini jajan itu. Nah, udah besok lagi jajannya gitu. Iya habis. Padahal pas gue tahu itu gue dapetnya banyak gitu. Banyak emang. Nah Eno di hari rayanya Eno ada tradisi gitu-gitu juga nggak No? Bagi-bagi uang. Ada sebenarnya Bagi-bagi. ada. Tapi itu udah usai sejak aku umur berapa ya? Pokoknya 13 tahun, 14 tahun tuh udah di stop guys. Oh. Jadi kalau kalian kan kayak mungkin di umur 20-an udah di stop Iya. gitu kan. Kalau aku enggak, aku 13 tahun udah kayak kamu udah gede nih gitu. SMP Dan yang masih No. kecil-kecil lainnya gitu. Iya udah sumpah. SMP Gue udah di stop. nangis sih kalau 13 tahun di stop. Nangis. Lah iya makanya. Terus ngeliatnya Lumayan buat beli kuota. itu kan anak SMP juga ada irinya kan ngeliat yang kayak anjing yang kecil-kecil masih dapat gue kagak gitu kan. Kayak enak gitu. Gitu. Terus pernah jadi korban duitnya mama pegang dulu gitu. Wah pernah banget sumpah. Tahu Itu kan? gila sih itu sih. Gue tahu tabungan gue tuh ada 1 juta tuh gitu kan. Nah, Terus gue lumayan. apa ya kalau nggak salah itu pokoknya ada apa gitu. Gue ngelakuin apa buat keluarga gue lupa. Terus kan ada rewardnya kan. Iya. Terus kayak kamu mau mainan gak gitu. Oh iya boleh milih mainan. Terus beli kan. Harganya mahal guys mainannya sumpah. 900.000 apa berapa. Aku pikir dibayarin. Enggak pakai uang tabungan. Nah iya. Bohong-bohongin. Karena biasanya orang tua nggak pernah bagi kita THR, tapi THR kita diambil sama dia. Terus mereka ngecapnya ini hadiah dari mama ya gitu. Iya. Padahal ini kan duit kita gitu. Padahal duit kita masih tapi duit kita diambil gitu. Nggak tahu besok jadi sop, nggak tahu besok jadi tempe. Besok jadi apa. Jadi makanan sehari-hari. Tapi bisa jadi itu jadi sop. Oke deh. Ternyata di sini yang lebarannya aman hanya Iqbal. Kayak kehidupanku aman-aman aja guys. Yang Nggak tidak ada. diserbu pertanyaan bermacam ragam pertanyaan dan nggak dipalakin bocil-bocil. Terselamatkan hidup Anda. Hidupku paling aman Wak ya. Nggak lebaranan, tapi dia juga sama kayak kita. Dan caranya Eno bagus, nggak mau kalah. Oke. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Semoga persiapan mental menuju hari kemenangan sudah disiapkan dari sekarang. Gue ada ulang. Gue ada Afdita, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wah. Dah. Thank you.